Oke. Welcome to Mari Ngopi di Ruang Komsos bareng EJ. Dengan Bu siapa? Si saya Bu Parmi. Halo Bu Parmi. Halo Parmi. Aku Yovita. Oke, Kak Yovita. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang EJ ya Kak. Ya, boleh banget. EJ itu apa sih Kak? EJ itu Kepanjangannya dulu nih. EJ ini apa EJ nih? itu kepanjangan Emmaus Journey, Oke. terinspirasi dari perjalanan dua murid Udah mau tahu? ke Emmaus. Dua murid ke Emmaus. Emmaus itu nama tempat ya? Iya betul, nama tempat di Oh, Alkitab iya. ada di dalam Injil Lukas. Mana aku jarang baca ya. Lukas, diambil Oke. dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Betul, begitu. Iya. Jadi Emmaus Journey ini adalah membantu umat Katolik untuk lebih menghayati firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupannya. Kalau boleh tahu, Ibu sama Yovita udah berapa lama bergabung sama EJ? Kalau saya tahun 2019, jadi sudah 6 tahun ya, 5 tahun, 5 tahun, tahun kelima. Iya. Tadinya kami menginduk ke Santa Monica Serpong sama dari Santa Ana itu udah banyak sampai angkatan ke-6 yang terakhir angkatan 22 kemarin itu. Jadi cukup banyak emoser di Santa Ana gitu. Iya. Kalau aku gabung itu di April 2022. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun ketiga, lagi jalan tahun ketiga. Berarti kalau nggak salah dengar, Santana udah mulai berdiri sendiri ya? Betul, mulai mandiri puji Tuhan. Mulai 2024 kita sudah mulai mandiri dan pesertanya ada 43. Sekarang baru berjalan pembelajaran. Sampai minggu ini sudah sesi yang ketiga. Iya. Itu banyak ya Bu OMK-nya gitu ya? OMK-nya puji Tuhan ada 2 kelompok ya, Iya, ya. ada 2 kelompok. Satu kelompok itu isinya 4 orang, jadi ada 8 orang. Karena emang kita sistemnya tuh kayak kelompok kecil gitu, jadi lebih sharingnya tuh lebih enak gitu. Usianya gitu tuh sekitar berapa ya Kak? Sebenarnya kita ikut di range usia OMK dari 18 sampai 35 tahun. Tapi kalau misalkan ada yang di bawah itu, kita terbuka sih dari usia 15. Jadi nanti bisa kita atur kelompoknya supaya kalau bisa sih satu kelompok itu jangan terlalu jauh ya gapnya gitu. Jadi nanti kalau sharing-sharing tuh lebih enak gitu, kayak cerita ke teman-teman aja gitu sih. Kalau di gereja kan ada CAP juga tuh ya? Itu sama-sama mendalami Alkitab sebenarnya ya? Tapi Sama-sama mempelajari tentang kitab suci, tentang perutusan ya, sama ya? Iya. Nah, yang membedakan dari EJ sendiri dan CAP itu yang bikin oh ini loh bedanya EJ, ini bedanya CAP. Keunikannya kali ya. Iya, gitu. Itu kita sebenarnya aku belum pernah ikut CAP ya, jadi belum bisa bandingin juga. Tapi EJ ini tuh keunikannya adalah kita berbasis journaling dari Alkitab gitu. Jadi kayak ya curhat-curhat lah kayak dear diary zaman dulu gitu. Terus nanti curhatannya itu kemana gitu? Curhatannya itu di-sharingkan setiap sesi per minggunya. Jadi nanti kita tuh pilih ayat yang paling menarik buat kita, yang paling menyentuh hati kita, kemudian kita sharingkan ke kelompok kecil itu gitu. Per hari gitu ya atau gimana? Per minggu. Setiap hari kita diwajibkan membaca kitab suci. Gitu setiap hari. Iya. Jadi kita catat di buku jurnal seperti itu. Nah, nanti pada waktu pertemuan mana yang akan kita sharingkan, hari apa nanti diambil dari
bacaan yang mana atau Injil yang mana menarik gitu. yang ya ayat emas lah. Nah, begitu ya. Ya, yang sangat menyentuh hati kita seperti itu. Nah, itu kita sharingkan di situ keunikannya yang menarik sekali. Kayak seru ya. Iya. Udah anggota juga ya. Tapi juga, tapi emang seru kan? Iya, seru parah. Ini nggak sabar mulu nih ya. Kita kenalin dulu dong, anggota juga nih. Kamu juga ya? Anggota berapa? Ada ini Mbak, contoh-contoh sharing yang menarik itu misalnya kayak apa gitu? Terutama dalam kehidupan dia, perjalanan kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan kan kita kadang menghadapi suka dan duka, gitu kan, permasalahan gitu kan. Nah, dengan dia membaca kitab suci setiap hari, itu Roh Kudus, nah, menyertai, membimbing dan menguatkan begitu ya, memberikan jalan untuk kita sehingga mampu untuk melewati gitu. Ada ini nggak sharing-sharing anak muda biasanya putus cinta gitu? Aku nggak bawa contohnya sih, tapi ada sih yang sharingnya itu banyak banget sih dari teman-teman, dari percintaan, ada percintaan, keluarga, keuangan, pertemanan tuh semuanya ada semua ada. Ada yang lucu gitu gak? Ada juga ya. Karena kalau kita sharing itu adalah hanya konsumsi untuk komunitas kita, tidak boleh dibawa keluar begitu ya. Itu harus wajib menjaga kerahasiaan teman-teman. Dan di dalam komunitas itu kita terjalin ya persahabatan yang sungguh akrab begitu, dan suka cita. Jadi kita bisa membedakan gitu, baru berapa sesi, 3 sesi aja udah keakrabannya itu udah terasa sekali gitu loh. Karena curhat mungkin ya Bu. Kenapa? Karena curhat juga mungkin ya. Nah, karena saling menghormati, mendengarkan begitu kan. Dengan sharing itu kan sama juga kita itu memotivasi, memberikan pelajaran gitu kan, yang sangat bermanfaat bagi kita. Dia bisa mampu mengatasi persoalan, kenapa saya tidak gitu kan, sehingga membesarkan hati kita kan. Nah itu biasanya Bu kalau habis sharing itu, setelah sharing dalam komunitas ya, setelah itu satu orang sharing, selanjutnya diapain? Apakah didoain ataukah hanya cuma ikut mendengarkan atau gimana? Jadi gini ya, dalam komunitas itu kan umpamanya ada 5 orang peserta. Jadi nanti bergiliran. Ada juga yang menanggapi seperti itu ya. Nah, nanti pada akhir sesi itu akan ditutup dengan doa. Mendoakan semuanya seperti doa syafaat seperti itu. Mungkin ada anggota yang sakit atau sedang menghadapi permasalahan. Nah, sebelum doa siapa yang akan kita doakan seperti itu ya. Mungkin keluarganya ada yang sakit atau ada ponakannya, anaknya yang mau menghadapi ujian seperti itu, mau melamar pekerjaan. Nah, itu kita bisa doakan. Gitu. Jadi sangat indah sekali. Kan? Itu yang kita rasain juga ya. Iya. Tapi kalau misal di EJ gitu, berarti semuanya itu anggota atau kayak ada satu orang yang khusus untuk mendengarkan saja atau gimana gitu? Saling ya, saling mendengarkan. Jadi nggak boleh yang satu sharing, yang satu main HP atau ngobrol sendiri. Karena di situ ada komitmen kan, yang harus dipatuhi kan, gitu. Jadi karena nggak ada waktu juga untuk ini ya Bu, main HP untuk ngobrol. Seperti itu. karena semua pasti kebagian porsinya masing-masing. Iya, jadi secara adil ya, sharing itu tergiliran seperti itu. Boleh diminum dulu Bu, sambil diminum makasih. Yuk. Terima kasih. Buat pelajaran itu. Ibu kalau mau nanya itu sharingnya kan tadi berkelompok ke 5-5 ya. Setelah 5-5 apakah selalu 5 orang itu atau nanti di rolling lagi ke kelompok yang lain gitu?
di kelompok itu aja sih Di kalau kelompok untuk itu sharing. aja. Karena dari awal masuk EJ sampai akhir itu kelompoknya itu aja Pak. Oh. Jadi menjalin hubungan yang intim sih itu sebenarnya. Jadi sepertinya jadi kelompok seperti sebuah kayak keluarga ya nantinya. Betul, Betul. malah justru melebihi ya. Iya. Melebihi karena kita lebih fair Terbuka, gitu ya, iya. terbuka gitu ya, udah nggak malu-malu lagi gitu. Karena saling menjaga gitu loh. Iya. Gitu. Malah nggak sabar ya. Iya. Nah, ada kerinduan untuk bertemu gitu kan. Kapan lagi sih mau Karena emang vibe-nya beda izin. banget sih Bu. Iya Tinggal kan? belajar Alkitab kan. Iya benar-benar. Iya. Meskipun ya adalah baca gitu, cuman kayak lebih banyakan sharing juga. Terus tapi sharingnya juga nggak yang banyak keluar gitu. Jadi Iya, basicnya based Di on- satu topik itu Iya, aja satu gitu ya. topik. Iya. Yang relate sama keadaan Betul. kita. Iya, betul. Pertama kali Ibu join bergabung sama kita itu tokoh yang pertama kali membawa EJ ini ada nggak Bu? Ada yang ngajak gitu Heeh. nggak, Bu? Dari- Kalau saya dulu tuh Bu Yanti ya, Bu Yanti Iya. itu angkatan 18 lebih gitu, dulu. ya. Di sini di Santa Ana tuh yang lebih dulu tuh Pak Wardiono tuh angkatan 17. Oh. Terus Bu Yanti, terus habis Bu Yanti ngajak saya. Terus saya juga ngajak juga teman-teman waktu itu mah banyak, ada 10 orang, jadi seru banget gitu kan. Jadi di Keuskupan Jakarta ini pertama kali emang di Monica itu ya? Di Santa Monica, iya betul. Di sana berkembang pesat yang membawa Pak Pak Prasetyo, iya. Itu pengalaman Pengalaman, beliau ya? iya. Malah di Indonesia justru berkembangnya begitu ya Iya. daripada dari Luar. negaranya. Padahal gitu awalnya ya. emang dari luar ya? Dari Oh, iya? luar, dari Colorado kan? Oh. Iya, dari Amerika. Dari gitu. Amerika. Iya. Dan diakuin kan di Jakarta Iya, akhirnya iya. sekarang dikembangkan di setiap paroki. Hmm. Nah, yang sedang berkembang sekarang Jakarta. Iya. Dan nanti seluruh Indonesia juga harus punya EJ, Emos Journey begitu. Semarang juga sudah ada, Bogor, Bandung gitu. Iya. Jadi iya. Kalau yang memperkenalkan di Paroki Duren Sawit siapa Bu ya? Tokoh awalnya itu. Beserta Pak Wardiono ya sama Pak Iya, Sarwoto. Iya. Iya. Gitu. Itu berarti kepengurusannya kan ganti-ganti ya? Ada pemilihan kepengurus atau tidak? Atau Kalau dulu kan kita bergabungnya ke Santa Monica, pengurusnya Santa Monica, gitu. Di sini hanya ada koordinator gitu, korwilnya, koordinator wilayah. Jadi di timur ini ada Santa Ana. Oh, pertama Paramita dulu, Pak JB. Pertama-tama kali di wilayah timur tuh Pak JB, Pak yang punya Paramita. Nah, itu kemudian membuka untuk Leo Agung, untuk Santa Ana, Arnoldus, dan Santa Clara. Gitu, bergabung semua. Nah, kemarin kita berdiri, yang Santa Clara, Leo Agung, Arnoldus, sekarang menginduk ke kita. Padahal kita baru berdiri. Makanya kemarin itu penuh pertimbangan. Aduh gimana nih? Santa Ana baru berdiri kok sudah Ada yang ngikutin ya. ada yang ikut gitu kan? Ada yang ngikut. Iya, karena motivasi dari Pak JB juga gitu, dari teman-teman dari EJC. Akhirnya ya sudah kita menerimanya, mereka bergabung begitu. Karena kita juga udah banyak sih ya Bu peserta. Kita udah banyak, ada 60-an kalau kita Iya, data. jadi- Iya. Cuma ya ada yang aktif, ada yang Ya gitu. tidak. Fasilitatornya aja juga sudah banyak, udah 30-an lebih. Iya, Iya. hampir 40-an gitu. Jadi nggak masalah fasilitator. Jadi setiap kelompok itu bisa 2-3 fasilitator kita. kalau EJ itu kan awalnya dari Santa Monica Bu ya? Berarti anggotanya banyakkan wanita-wanita, lakinya ada nggak ya? Ada? Ada ya? Iya, cuma ya Sedikit ya? paling banyak
wanita ini yang terpanggil kok wanita ya. Iya, karena Ayo yang laki-laki juga. Paling senang curhat ya. Oh iya benar. mungkin karena laki-laki nggak suka curhat kali ya. Jadi kan Ini curhatnya kan tentang iman ya, bukan masalah-masalah yang lain gitu loh. gitu, ya. Iya, karena rohani kan yang akan kita bangun tuh rohani supaya kita tuh ada perubahan, metanoia, perubahan secara total, mentalitas kita, emosi kita, kehidupan rohani kita seperti itu. Jadi bukan sekedar curhat-curhatan, bukan ya, tetapi ini adalah hasil dari menanggapi ayat-ayat dalam kitab suci yang kita baca. Jadi ada hubungannya begitu. Jadi bukan kayak orang gosip gitu, bukan, jauh sekali, jauh sekali. Jadi kita atas bimbingan Roh Kudus. Nah itu mengutamakan Roh Kudus, makanya hati kita itu kita buka lebar-lebar supaya Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam hati kita itu. Kalau anggota kelompok yang paling senior umur berapa tahun Bu? Yang paling junior tuh kira-kira berapa tahun? Jadi saya mau Ada 70-an lebih ya, kayak Bu Yanti itu 73-an tahun itu. Ada bahkan yang lebih dari itu, banyak. yang junior paling Yang paling rendah itu umurnya 18 tahun untuk saat ini. Ya di Santa Ana, Di EJR. PJR, iya. Biasanya kegiatannya apa aja sih? Di EJ kegiatannya kalau di dalam sesi itu ya setiap seminggu sekali itu kan kita mengadakan pertemuan Berarti kan, ya. seminggu sekali aja ya Bu? Selama 2 jam itu nanti ada ujian dulu, lagu pembukaan kan, kemudian ada doa. Kalau masih awal-awal itu fasilitatornya nanti yang berdoa. Nanti untuk pertemuan berikutnya pesertanya dikasih tugas juga seperti itu, iya. Kemudian kita membahas sesi per sesi seperti itu. Nanti paragraf 1 ada yang baca, ditanggapi seperti itu. Itu ada panduannya ya? Ada panduannya, iya. Ada panduannya. Jadi ada 4 buku. Ada. Iya, buku 1 itu kan perjalanan mendasar kan, perjalanan hidup mendasar. Kemudian berbuah, terfokus, dan second last word yang terakhir gitu. Nah ini nanti buku 1 selesai, kita akan tutup dengan catering. Makanya sekarang sudah mempersiapkan untuk catering. Nanti tanggal 31 Agustus seperti itu. Oh iya. Iya. Kalau mau join gitu tuh caranya gimana sih Bu? Kalau mau join, mau ikut gitu ya, berarti nunggu dulu nanti pendaftaran baru. Ini kan baru ini ya, baru berjalan ya, nanti berakhir Maret. Nah, nah Maret ini nanti kita sudah mulai pendaftaran, walaupun ini belum selesai ya, supaya nanti terus bersambung gitu. Retus, tetapi kami sudah mulai mendaftar gitu kan. Nah nanti bulan Mei atau Juni sudah mulai lagi pembelajaran baru seperti itu. Nanti angkatan kedua untuk tahun 2025. Iya. Semoga nanti banyak ya pesertanya ya. Terutama tuh anak-anak remaja begitu ya. Karena ini sangat membekali iman dia ya. Apalagi zaman sekarang banyak pengaruh-pengaruh ya yang negatif ya. Kalau imannya kuat kan jadi tetap kokoh gitu ya, nggak terombang-ambing gitu. Nanti setiap pendaftaran baru kita biasanya buka stand di depan gereja sih. Oh iya. Habis misa, jadi bisa datengin aja stand itu. Nanti diinfoin juga sih biasanya ya di flyer. Iya. Iya. Harus ya. Iya. 9 bulan ya.
Betul. Iya, pembelajarannya Wow. 9 bulan. Sebenarnya kalau kedengarannya agak lama tapi pas Oh iya. dijalanin Udah selesai juga ya. Iya, Kayak nggak berasa ya. nggak berasa. Betul. 9 bulan itu berarti 4 buku itu atau gimana? betul. Oh, Satu buku ada yang 10 sesi, Ada yang 7. 7 itu nanti yang 7 last Iya, week. iya. Iya. Tadi kan dari yang Ibu sampaikan di buku 1 kan ada gathering. Setelah itu kan ada buku 2, 3 dan 4. Nah. Berarti setiap buku habis Setiap buku itu ada selesai kegiatan ya? ada. Oh. Nanti setelah buku 2 kita baksos. oh, berarti tiap buku selesainya terus beda gitu ya, Bu? Atau gimana? Kegiatannya. Iya, kegiatannya beda. kegiatannya beda. Nanti terus baru menyelesaikan buku ketiga, terus sambung nanti ke-4. Setelah ke-4 baru retreat perutusan. Oh, Itu oh gitu. akhir. Iya. Iya. Kita sama. Nah, rencana kita nanti di Samadhi yang dekat aja. Oh. Ya. Kita harus sudah programkan dari sekarang karena yang berpengaruh dengan tempat dan biaya juga kan gitu. Itu diwajibin nggak ya, Bu? Retreat ya? Wajib. Nanti kan peserta ini setelah lulus menerima sertifikat itu kan bisa jadi fasilitator. Iya. Untuk jadi fasilitator harus mengikuti retreat juga. Itu. Dan harus punya sertifikat. Nanti kan ada pembekalan fasilitator, ya kan? Oh iya. Iya, setiap buku habis kan, kita juga mengadakan pembekalan buku kedua, gitu, bagi fasilitator supaya siap nanti untuk menyampaikan materi-materi yang ada di dalam buku panduan itu. Gitu. Oh, jadi pas mau masuk buku kedua itu ada Iya, ada baksos. Oh, ada pembekalan. buku kedua fasilnya. Jadi untuk mematangkan fasilitator juga ya, Bu? Betul, Terkait betul. materi yang nanti bakal dikasih ke teman-teman semuanya. Supaya apa ya, siap ya. Iya, betul. Supaya siap, supaya mantep Iya. lah untuk menyampaikan kepada peserta gitu. Tapi kalau fasil sendiri itu apa sih, Bu? Maksudnya, mungkin orang awam kan banyak yang nggak tahu ya tentang fasil itu. Fasilitator. Fasilitator yang mendampingi para Mendampingi, peserta. ya. Oh, Yang mendampingi, bukan mengajar ya, nggak ada guru ya kalau di EJ ya. Karena kita saling belajar. Mungkin pesertanya lebih pinter daripada fasilitatornya, bisa terjadi di situ, ya kan? Jadi kita bisa belajar dari peserta, ya kan? Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Ini nggak usah takut gitu ya kalau wah belajar kitab suci belajar kitab suci udah takut ya, udah males ya. Padahal yang bikin seru itu yang journalingnya ya. Betul. Dari kita. Betul. Jadi kita bisa ya udah kayak curhat aja Iya, gitu sama kayak Tuhan curhat. gitu. Apa yang kita alami, kita sharingin. Padahal kalau sudah memulai rajin membaca kitab suci itu akan ada kerinduan loh. Karena sama kan kita mau mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran kan. Betul. Kayak kita ngasih makan tubuh kita. Nah, Kan betul. kalau kayak makanan kayak gini kan buat jasmani ya, tapi kalau kayak gitu kan untuk rohani gitu. Iya. Karena kan kalau kita yang udah jadi fasil kan misalnya kita udah jadi peserta akan naik ke fasil, kita juga nggak akan berhenti Terus baca karena kan dari betul. yang kita setiap pertemuan akan ngejurnaling lagi juga, sharing lagi juga, jadi sama-sama ikut andil. Betul. Jadi semakin menguatkan, semakin menumbuhkan iman kita. Ibaratnya kita itu membaca kitab suci kan seperti kita dibawa tamasya. Iya kan? iya. Tamasya rohani. Kalau kita tamasya, apa yang kita peroleh? Senang. Ya, ya kan? Membaca kitab suci juga begitu. Kita akan dibawa ke suka cita, ya kan? Iya, Penghiburan, ya kan? Penyadaran. Terus apa lagi?
penyembuhan seperti healing ya kan? Ya kan? Iya sih ya. Betul. Nah, kalau kepentok aja baru inget, oh ya kita suci ya. Gitu kan? Iya, kesono cari jalan keluarnya, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Akhirnya kita larinya ke kitab suci. Iya. Di situ kita mendapatkan terang, Iya. Roh Kudus, ya kan? Karena kan di bukunya kan untuk selalu mengajak, menandai Alkitab. Jadi itu kayak jadi kan selama ini kita kayak baca-baca doang gitu. Jarang banget untuk menandai si Alkitab ini kan. Itu buat jadi pengingat kita gitu kan. Jadi kayak kita disiramin lagi sama untuk merenungkan Iya, gitu kan. Jadi untuk baca nggak merefleksikan. sekedar baca aja doang. Iya. Iya. Kita berulang-ulang gitu kan supaya kita tahu apa sih yang Tuhan maksud. Kalau baca sekali nggak akan paham. 2 kali mungkin nggak paham juga. Iya. Perlu 2, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari itu baru kita bisa memahami. Gitu. Kalau boleh minta tolong mungkin Bu Parmi atau Yovita cara mengajak teman-teman bergabung nanti di tahun depan, adakah batasan usianya atau gimana? Tadi kalau untuk yang remaja itu startnya ikutin umur OMK 18 sampai 35. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ada yang di bawah 18 tahun nih, misalkan dari 15 gitu kan, Miss Dinar lah, teman-teman Miss Dinar itu bisa banget sih gabung, nanti kasih tahu aja ke fasil-fasil yang dikenal atau nanti bisa daftar di stand depan gereja itu Depan bisa banget. gereja. Iya. Itu akan open di bulan Maret ya. Maret, betul, Maret 2025. Iya, Maret nanti. Kami juga minta bantuan ya dengan Komsos. Aku info aja ke dia. Iya. Siap, Ibu. Nah, iya nanti bisa untuk membantu menayangkan lewat layar di gereja gitu kan. Pengumuman di mimbar kan gitu kan. Jadi biar lebih umat itu tahu gitu loh. Oh, ada EJ, ada pendaftaran kayak gitu kan. Atau di-share juga ke grup-grup lingkungan, wilayah begitu ya. Dan juga harus Noel juga. Iya, Iya. nggak cukup bola ya. Nah, seperti itu. Nggak hanya cukup, betul, nggak hanya cukup diumumkan doang lewat medsos, tetapi juga mesti harus colek-colek gitu loh, secara pendekatan begitu. Iya, itu yang paling banyak bisa berhasil gitu kan. Siap. Ini makan, minum. Iya, Tenang Bu, banyak orang dalam di sini. Dia. Iya dong. Tapi curhatnya, Hah? aku sering curhat. Iya. Makanya jadi ceria loh. Iya kan? Puji Tuhan gitu. Membaca firman kan menyegarkan jiwa, benar, Bu. membuat mata bercahaya. Sampai sakit-sakit aja demi EJ. Biasanya kan kegiatan lain teman gua. Kalau kegiatan lain kan kayak, aduh izin deh sakit. Tapi kalau EJ tuh nggak tahu ya Bu, emang rasanya tuh beda banget ya waktu dari awal aku ikut. Iya. Aku tumbang nih Kak, aku nggak ini, tapi bener-bener Roh Kudus ya Bu. Betul, Jadi betul, kayak betul. menguatkan banget Bu Betul, waktu itu. betul. Akhirnya Iya, ikut, rajin akhirnya banget. ikut. Iya, Jadi kayak- iya. Dan gak kerasa Bu, mungkin ya karena teman-teman juga gitu kan yang nguatin Banyak, juga, iya betul, saling betul, mendoakan. saling betul, saling Dulu seru memotivasi, banget. saling mendoakan, iya. Iya. Jadi ada kerinduan Iya, ya. benar, Betul. Bu. Betul. Dan yang sekarang juga anaknya kan teman-teman yang angkatan 1 ini juga seru-seru. Seru, ya. Dan Seru banget, parah. Puji Tuhannya tuh yang tadinya aduh aku takut deg-degan gak ada yang ini sendirian, tapi mereka tuh keren banget Bu. Responsif banget ya. Bener aktif banget, kayak ya udah jawab nggak ya jawab ya, maksudnya sharing satu-satu tuh
keren banget gitu, maksudnya kayak iya. jadi kayak tambah ini juga kan, refresh juga kitanya. Iya. Mungkin kadang tidak. mungkin kadang kalau di sesi 1 masih malu-malu, tapi nanti pas lihat hasilnya udah sharing, Iya. mereka jadi kayak terbawa suasana juga, Iya. sharingnya makin lebih banyak gitu ya. Bener-bener. Seru ya. Yang apa yang aku rasain banget, kan aku juga baru banget nih Bu ikut EJ ya. Nah, yang aku rasain banget itu tuh kayak kan aku juga jarang banget baca Alkitab nih Bu. Nah, jadi kalau misal aku pas baca gitu pertama kali tuh mungkin maksudnya ini. Tapi pas aku baca lagi terus aku sharing bareng teman-teman, ternyata banyak pemikiran-pemikiran lain gitu lah Bu. Iya, betul, Dan betul, itu semua betul. pun benar gitu. Iya, nggak ada yang salah ya. Iya, Iya. Karena kan sudut pandang orang itu beda-beda ya. Benar. Kan Dina selalu bilang, bener gak sih Kak? Iya bener, gak ada yang salah, gak ada yang salah, semuanya benar-benar gitu. Gak apa-apa, gak usah takut ya, tapi seru. Kalau setiap minggunya Kak nggak sabar EJ, iya kenapa minggu depan lagi? Padahal lagi kurang sehat juga ya. Iya, yang kemarin. Batuk-batuk ya kan. Tapi udah nge-EJ bro. Berarti bener kan? Iya, benar. Menjadi penyembuh ya. Iya, di kamera ngantuk-ngantuk aja gitu. Iya kan kemarin aku ngomong kan, tapi kan pas aku udah mulai sharing-sharingnya aku udah kayak enak nih, kayaknya udah sehat nih. Udah nggak kerasa, udah nggak ngantuk gitu. Iya. Terakhir nih Bu, mungkin pengalaman kali ya Bu. Iya. Maksudnya apa sih yang dirasakan Ibu sama Yovita selama mengikuti Emmaus Journey ini? Mungkin sukanya juga, pengalamannya juga. Suka Kira-kira. duka gitu mungkin. Iya. Mungkin. Yang saya rasakan sih banyak sukanya ya. Iya, Kalau iya. dukanya kok enggak. Kurang ini ya. Kurang kita rasakan gitu sukanya. Kenapa? Karena kita sudah punya komunitas yang sangat akrab sekali ya. Kemudian sharingnya, ya kan? Ya, kita saling mendoakan, kita saling memotivasi begitu, sehingga membuat kerinduan gitu kan. Tiba-tiba, kok ini sudah hari untuk pertemuan ya, begitu ya. Kayaknya cepat sekali gitu kan. Dan membuat jurnal, ya kan. Kalau nggak dipaksa kan memang nggak akan apa ya kita lakukan ya. Memang sedikit hati kita itu mesti kita paksa sendiri ya. Karena apa, penyakit kita itu malas kan. Benar lagi. Apalagi yang remaja-remaja kan sibuk kerja, aktivitasnya betul banyak gitu. Aku capek dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau sudah masuk ke situ udah semangat lagi seperti itu kan. Ya walaupun dalam keadaan capek, tetapi kita akhirnya nggak merasakan capek itu gitu ya. Kalau dari aku sukanya itu pasti punya komunitas yang bisa buat sharing yang aku tuh nggak pernah sharingin itu di tempat lain, di orang lain gitu kan. Terus menjaga banget kerahasiaan sih teman-teman di EJ itu. Terus paling sekarang lebih mendalami ayat ya. Jadi kalau baca tuh nggak cuma sekedar baca, tapi emang benar-benar meresapi gitu, Tuhan mau ngomong apa di ayat ini gitu. Itu sih, jadi Sama kayak, banget lagi. Bisa kayak kita ulang-ulang ya. iya, Iya. benar-benar. Ya, terus dukanya nggak ada sih ya Bu ya. Iya. Sangat sukacita walaupun harus meluangkan banyak waktu, tenaga gitu kan. Iya. Tetapi Terbayar ya Bu. iya, sangat terbayar gitu. Iya. Kayak keluargaan banget ya kita. Betul. Kayak Jadi damai ya kita ya. Betul. Iya, nyaman. Tulus. Ya. Iya, betul. Belajar ikhlas ya kan, sabar gitu. Jadi dengan proses ikut EJ ini kita diubah, Iya. ya kan?
kehidupan kita, bagaimana emosi kita, gitu kan, yang tadinya mungkin jutek gitu ya, sekarang atau yang tadinya mahal senyum, ya kan, begitu. Apa nih kalau lihat aku? Kan ada kan yang Kenapa ini? yang senyumnya susah gitu kan, setelah ikut EJ jadi murah senyum gitu kan. Iya. Tapi emang plong sih ya. Ya, Betul. maksudnya kayak Ngeluapin semuanya Iya, gitu, yang jadi kayak nangis-nangis, rilis emosi. Nggak ada beban gitu ya. Tapi lo pernah nangis juga? iya. Apa nih kan nggak tahu? Boleh dong sharing dikit dong. Kan khusus di Komunitas. makanya datang terus. Nanti pasti ada saatnya kamu sharing nangis-nangis. Ya nggak mau. Terus bisa jadi kayak falling in love banget atau gimana Bentar gitu. lagi, ya kan? Boleh kalau iya dong. Iya, pasti apa curhat tentang pasangan juga bisa. Banyak hal yang didapetin sih Dari sharing itu ya. Karena Yang mungkin kita tuh nggak bisa dapetin ini di komunitas lainnya gitu loh Kak. Kayak belajar Alkitab tapi sambil sharing-sharing yang berguna banget buat iya. menumbuhkan rasa Betul. syukur kita, empati kita, cinta kasih gitu dari teman-teman semua gitu, bisa belajar dari Iya, karena 9 sharing-sharing. bulan itu kan nggak waktu yang singkat gitu kan, Iya. jadi kayak aduh ya. Jadi kita bukan hanya membaca doang ya, tetapi kita belajar untuk menerapkan, meniru teladan Tuhan Yesus, ya kan? Dari kitab suci yang kita baca kan firman Tuhan supaya kita mengasihi. Berarti kan kita harus meniru di dalam kehidupan kita, harus nyata gitu kan, harus kita terapkan. Umpamanya jangan seperti orang Farisi yang munafik. Iya. Nah, Betul. kita refleksikan, apakah diriku selama ini masih memiliki sifat itu, gitu kan? Iya. Oh, kalau masih punya berarti saya harus berusaha untuk menghilangkan sifat itu dari diriku, seperti itu kan? Nah, Tuhan Yesus rendah hati, ya kan? Rendah Iya, hati, penuh kasih. nah penuh kasih. Iya. Nah, kita juga harus meniru, meneladan. Ya memang sih agak sulit ya, tetapi kalau kita sudah mulai gitu kan, itu juga akan bisa kita lakukan gitu kan. Ya, sedikit nanti kan kita bisa melakukan dengan apa ya, ya tidak sempurna sih, kalau yang sempurna Iya. Tuhan Yesus ya. Iya. Pengennya kita sih juga sempurna gitu kan, tetapi yang menyempurnakan Tuhan sendiri. Ya. Yang penting dari hati kita yang terdalam ada kemauan untuk berubah. Yang memampukan itu adalah Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Gitu kan? Yang penting hati kita selalu terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Benar-benar. Kira-kira ada lagi yang mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Ibu atau Yovita ke umat Paroki Durian Sawit? Ajakan atau Iya. Aku untuk dulu. Iya. Boleh. Iya. Harapan kami sih untuk umat Santa Ana, ayo bergabung bersama Emus Journey Santa Ana nanti pada angkatan yang kedua tahun 2025. Oke. Ya, mari kita mewartakan kabar gembira. Kita siap diutus. Siap. Kalau ya kita Kalau dari aku yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua, komunitas yang tepat akan membuat kita lebih bertumbuh ke depannya, ke arah lebih baik. Keren. Terus sih.
Jadi kayak bisa coba dulu, nanti ya belajar sama-sama lah untuk lebih baik. Iya. Thank you. Makasih ya Vita, makasih. Makasih. Sama-sama. Buat teman-teman umat paroki Santa Ana, kalau untuk info lebih lanjut tentang info-info Paroki Duren Sawit bisa kunjungi ke IG-nya Paroki Duren Sawit atau websitenya Paroki Duren Sawit. See you. Bye bye. Makasih. Sekarang waktunya mari ngopi. Makasih Ibu. Ya, Makasih ya, sama-sama. Vita. Makasih, Tuhan berkati. Makasih